Halo Kak, Hai, boleh saya nanya boleh. gimana sih cara bikin data? Eh, Caranya mau tahu? Yuk tonton video selengkapnya dari kelompok satu. Hal yang pertama untuk membuat artikel ilmiah adalah menentukan masalah dan topik. Nah, bukan sekedar menentukan topik yang terlihat menarik atau keren, tapi kita juga mencari masalah yang harus diselesaikan atau diteliti. Contohnya ada beberapa fenomena, misalnya keresahan mahasiswa, kebiasaan warga, dan tren yang hangat diperbincangkan. Langkah kedua, menentukan judul sementara. Judul ini berfungsi sebagai kompas agar tulisan kita tuh nggak melenceng kemana-mana. Judul harus jelas, spesifik, dan nggak usah terlalu panjang. Intinya mencakup apa yang kita teliti. Pakai rumus ini untuk menentukan judul, yaitu sebab, akibat, dan objek. Contohnya gini, analisis pengaruh tren belanja online terhadap gaya hidup hemat mahasiswa. Tren belanja online itu sebabnya, gaya hidup hemat itu akibatnya, dan mahasiswa itu objeknya. Langkah ketiga yaitu berburu jurnal referensi. Kita dapat mencari 5-10 jurnal referensi yang terpercaya, misalnya di Google Scholar, Garuda Kemdikbud, ataupun di Sinta, yang topiknya mirip seperti fondasi teori. Pilihlah jurnal yang relevan, terbitnya dalam 5 tahun terakhir, serta berasal dari sumber terpercaya atau terakreditasi. Yang keempat ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini digunakan agar artikelmu nggak kayak omong kosong doang. Metode penelitian ini kayak resep masak. Kalau resepnya rusak, masakannya pasti hancur dong. Nah, di metode penelitian ini kita menggunakan 3 biasanya. Nah, yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif ini mainnya angka. Nah, dari gimana sih kita dapetin data kuantitatif ini? Biasanya kita menggunakan kuesioner atau angket. Nah, di sini tuh kita kayak dari 100 orang, berapa orang sih yang suka kopi hitam? Nah, kita menganalisis itu. Yang kedua ada kualitatif. Kalau kualitatif ini mainnya di kata dan makna. Gimana sih kita bisa dapetin data kualitatif? Nah, kita dapetin data kualitatif dari wawancara dan observasi. Kita tuh kayak nyari alasan. Jadi dari 5 orang ini, alasan mereka nggak suka kopi pahit apa sih? Nah, yang terakhir kita menggunakan studi pustaka atau studi literatur. Jadi kita baca-baca nih jurnal terdahulu atau artikel-artikel terdahulu yang sudah jelas tuh ada datanya di situ. Kita olah ulang datanya biar bikin artikel kita lebih oke. Nah, gimana sih kita menggunakan kuantitatif, kualitatif, dan studi pustaka atau studi literatur? Jadi kita tuh kalau mau nyari seberapa besar sih pengaruhnya, nah itu kita menggunakan kuantitatif. Kalau kita mau mencari alasan mengapa, how, nah itu kita menggunakan kualitatif. Kalau datanya sudah ada di buku atau di jurnal dan kita baca-baca serta olah kembali data tersebut, itu namanya studi pustaka atau studi literatur. Selanjutnya, bagian yang tak kalah penting yaitu bagian struktur ilmiah. Secara gambaran umum, struktur ilmiah bisa dibagi menjadi pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan juga penarikan kesimpulan. Dalam pendahuluan, dijelaskan bagaimana topik atau masalah kalian akan dibahas dan dirancang. Biasanya berisi latar belakang, penjelasan rumusan masalah, dan tujuan penelitian kalian. Yang kedua yaitu metode penelitian, yang menjelaskan bagaimana cara kalian mengumpulkan data dan cara kalian menganalisis data yang kalian peroleh dari metode ini. Yang ketiga yaitu pembahasan, kalian menjelaskan secara runtut dari rumusan dan menjelaskan hasil dari data yang telah kalian peroleh dari metode tadi. Biasanya berupa diagram, tabel, maupun grafik yang menunjukkan hasil penelitian kalian. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan lanjutan dari rumusan masalah yang telah kalian jelaskan di pendahuluan. Biasanya misal ada 3 rumusan masalah yang kalian tulis, maka ada juga 3 kesimpulan yang akan kalian bahas di akhir. Dan dalam kesimpulan biasanya terdapat referensi dari penelitian sebelumnya dan juga akan dijelaskan kembali untuk penelitian kalian maupun kemungkinan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.
Yang terakhir itu adalah bagian finishing. Di dalam finishing itu ada kesimpulan, citasi, dan daftar pustaka. Nah, dalam menulis kesimpulan, kita menarik beberapa kesimpulan yang di dalam pembahasan itu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah yang ada di bab pendahuluan. Nah, dalam penulisan kesimpulan itu harus menggunakan kalimat yang ringkas. Selanjutnya ada citasi dan daftar pustaka. Keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Citasi adalah kegiatan penguatan yang dilakukan untuk menguatkan argumen dan menghindari adanya plagiarisme serta untuk mengklarifikasi atau memverifikasi keakuratan informasi oleh pembaca. Di dalam citasi terdapat penulisan nama penerbit dan buku serta sumber yang kita kutip yang ada di dalam karya ini. Nah, citasi ini ditulis di dalam footnote. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar seluruh sumber acuan seperti buku, website, artikel, apapun itu yang digunakan sebagai acuan dalam menulis karya ilmiah. Nah, daftar pustaka itu ditulis menggunakan rumus nata Jokowi, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penulis, dan kota penerbit dan tahun terbit. Daftar pustaka ditulis di halaman bagian terakhir dalam sebuah karya ilmiah. Penulisan citasi dan daftar pustaka itu terdapat beberapa macam gaya ataupun style, tapi yang paling umum digunakan itu adalah gaya apa? Yaitu American Psychological Association. Selanjutnya, daftar pustaka itu terdapat beberapa aturan penting. Yang pertama yaitu penulisan menggunakan urutan abjad dari A sampai Z. Selanjutnya, beberapa hal yang diperhatikan dalam membuat karya ini. Yang pertama, jangan melakukan plagiarisme ataupun mengambil karya ilmiah tanpa mencantumkan sumbernya. Kemudian, dalam menulis citasi dan daftar pustaka, sebaiknya menggunakan menilai ataupun zero. Mungkin itu saja tahap finishing di dalam penulisan karya ilmiah. Sekarang sudah paham kan? Iya nih. Terima kasih.